Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Moeda Sophia SE. Saya guru konsentrasi keahlian manajemen perkantoran di SMK Plus Ashabul Yamin Cianjur. Hari ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan rapat baik secara online maupun offline. Dimulai dari konsep dasar menerapkan 5W plus 1H hingga simulasi praktik yang akan kalian laksanakan di kelas. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yuk kita simak. Pernahkah kalian mengikuti rapat yang kacau karena peserta tidak siap, koneksi internet terputus, atau agenda tidak jelas? Semua itu terjadi karena kurangnya persiapan. Di dunia kerja, rapat yang efektif dimulai dari persiapan yang baik. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan mengetahui pengertian dan jenis rapat, mempelajari prinsip-prinsip persiapan rapat berdasarkan 5W plus 1H, membedakan persiapan rapat offline dan online, mempelajari dokumen administrasi rapat, serta melakukan simulasi persiapan rapat secara langsung. Apa itu rapat? Rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih yang bertujuan membahas dan mengambil keputusan bersama. Berdasarkan tempat pelaksanaannya, rapat dibagi menjadi rapat offline atau tatap muka, dilakukan di satu ruangan dengan interaksi langsung antar peserta. Dan rapat online atau daring dilakukan secara virtual menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan. Rapat offline unggul dalam interaksi tatap muka dan komunikasi nonverbal, sedangkan rapat online unggul dalam efisiensi waktu dan fleksibilitas lokasi. Sebelum menyelenggarakan rapat, sekretaris atau panitia harus menjawab 6 pertanyaan penting yang disebut prinsip 5W plus 1H. Yang pertama adalah why, mengapa rapat perlu diadakan. Yang kedua, what, apa yang akan dibahas. Who, siapa saja pesertanya. Where, di mana rapat akan dilaksanakan, when, kapan waktu pelaksanaannya, dan how, bagaimana rapat akan diselenggarakan, apakah secara daring atau luring. Menjawab ke-6 pertanyaan ini memastikan rapat berjalan efektif, terarah, dan tidak membuang waktu. Persiapan rapat offline berfokus pada kesiapan ruangan fisik dan logistik pendukung. Hal-hal yang harus diperiksa antara lain lokasi dan waktu, kesiapan ruangan, alat bantu visual, logistik pendukung, pengelolaan waktu, partisipasi aktif, dan dokumentasi. Pastikan ruangan bersih, alat bantu visual siap, dan konsumsi tersedia. Dengan persiapan matang, rapat bisa berjalan tepat waktu dan peserta nyaman mengikuti kegiatan. Berbeda dengan rapat offline, rapat online menekankan kesiapan teknis dan penguasaan teknologi. Checklist penting untuk rapat online antara lain platform rapat online dan undangan, kesiapan teknis, materi presentasi digital, uji coba, teknis, aturan dan etika daring, fitur interaktif, dan dokumentasi daring. Gunakan fitur polling atau chat agar peserta tetap interaktif. Semua langkah ini memastikan rapat berjalan lancar tanpa gangguan teknis. Dokumen administrasi menjadi bagian penting dari persiapan rapat. Beberapa dokumen yang wajib disiapkan antara lain surat undangan rapat, agenda rapat, daftar hadir, checklist persiapan, notulen atau catatan keputusan. Semua dokumen ini menunjukkan profesionalitas dan menjadi bukti administrasi yang sah.
Untuk menjadi administrator rapat yang profesional, kalian harus memiliki 3 hal utama. Yang pertama adalah perencanaan manajerial untuk memahami tujuan, peran, serta agenda. Yang kedua adalah kesiapan fisik, yaitu untuk memastikan ruangan, alat, dan koneksi siap. Yang ketiga adalah administrasi formal untuk melengkapi undangan, daftar hadir, serta notulen. Demikian video pembelajaran persiapan rapat kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi kelas 11 MPLB. Selamat datang kembali di pembelajaran manajemen perkantoran. Jika sebelumnya kita telah mempelajari persiapan rapat, kali ini kita akan masuk ke tahap inti, pelaksanaan rapat. Kita akan membahas susunan rapat, peran peserta, dan cara membuat notulen yang akurat. Simak baik-baik ya. Dalam pembelajaran ini, kalian akan memahami susunan pelaksanaan rapat, mengetahui peran pimpinan, sekretaris, dan peserta, mempelajari cara menyusun notulen yang lengkap dan akurat, serta melakukan simulasi pelaksanaan rapat. Pernahkah kalian mengikuti rapat yang berjalan tanpa arah, tanpa notulen, atau tanpa keputusan yang jelas? Itu terjadi karena pelaksanaan rapat tidak sesuai prosedur. Rapat yang efektif memiliki 3 bagian utama: pembukaan, inti, dan penutup. Mari kita bahas satu per satu. Pada pembukaan, pimpinan membuka rapat. Sekretaris membacakan notulen sebelumnya dan agenda disetujui bersama. Di bagian inti, materi dibahas, diskusi dilakukan, dan keputusan diambil. Ini adalah jantung dari rapat. Di penutup, pimpinan merangkum hasil, menetapkan tindak lanjut, dan menutup rapat secara resmi. Pimpinan rapat bertugas memimpin jalannya rapat, memastikan agenda diikuti, dan mengambil keputusan. Sekretaris bertanggung jawab mencatat notulen, mendokumentasikan keputusan, dan menyusun daftar tindak lanjut. Peserta diharapkan aktif memberikan masukan, menghargai pendapat, dan mendukung keputusan bersama. Mari kita simak simulasi pelaksanaan rapat oleh siswa. Perhatikan bagaimana pimpinan membuka rapat, memandu diskusi, dan menutup rapat dengan keputusan yang jelas. Setiap keputusan harus disertai tindak lanjut, termasuk penanggung jawab dan batas waktu. Notulen adalah dokumen resmi yang mencatat seluruh jalannya rapat. Elemen-elemen pentingnya meliputi judul, waktu, peserta, keputusan, dan tindak lanjut.
Perhatikan bagaimana notulen disusun berdasarkan keputusan dan action plan yang telah disepakati. Notulen yang baik harus lengkap, akurat, dan disahkan oleh pimpinan rapat. Jadi, untuk melaksanakan rapat yang efektif, kalian harus mengikuti susunan rapat dengan benar, memahami peran masing-masing, dan menyusun notulen dengan lengkap dan akurat. Sekarang, saatnya kalian praktik. Selesaikan LKPD dan lakukan simulasi rapat sesuai dengan arahan guru. Teruslah berlatih agar kalian siap menjadi administrator rapat yang profesional. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi manajemen perkantoran. Kita kembali lagi dalam materi pengelolaan rapat. Di era kerja hibrida, kemampuan menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kegiatan rapat daring atau meeting online adalah skill wajib. Video ini akan fokus pada penguasaan teknis dan etika digital. Karena rapat online memerlukan prosedur yang berbeda. Fokus kita adalah pada 3 kunci keberhasilan tertinggi praktik atau KKTP. Yang pertama adalah penguasaan fitur host atau teknis. Yang kedua, etika digital dan moderasi efektif. Dan yang ketiga adalah dokumentasi digital yang lengkap. Siapkan diri Anda karena kita akan langsung masuk ke simulasi. Mari kita mulai. Selamat pagi rekan-rekan. Ibu Rani, tolong hidupkan kameranya. Baik, Ibu. Sudah. Terima kasih sudah on time ya. Saya lihat semua kamera sudah on. Nah, tulis apakah forum kehadiran sudah terpenuhi? Sudah, Ibu. Semua anggota tim inti sudah hadir. Rapat dapat dimulai. Baik. Agenda kita hari ini adalah strategi pemasaran digital kuartal 4. Sebelum kita mulai diskusi, mohon semua mikrofon di-mute. Silakan gunakan fitur raise hand jika ingin interupsi atau berbicara. Silakan, Ibu Hana, waktu Anda berbicara 2 menit. Baik, terima kasih Bu Imelda. Usulan saya, kita harus alokasi. Silakan. Ibu Hana, maaf, suaranya tidak terdengar. Mohon diulangi. Baik, saya ulangi. Usulan saya, kita harus mengalokasikan 60% anggaran TikTok Ads. Untuk link pendukung sudah saya kirim via chat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hana. Untuk efisiensi, mari kita simpulkan ya. Nah, tulis, bisa tolong tampilkan draft achievement plan saat ini?
Baik, keputusannya adalah kita sepakat mengalokasikan 50% anggaran ke TikTok Ads. Action Plan 1, Ibu Rani, tolong susun draft iklan. Batas waktunya hari Jumat pukul 3 sore. Action Plan 2, tertulis, tolong kirimkan segera recording file dan cek login ini ke grup tim. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih, rapat saya tutup. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat! Anda telah melihat bagaimana rapat daring dijalankan dengan prosedur dan etika yang benar. Ingat, tantangan terbesar rapat daring adalah menjaga fokus dan menguasai teknis. Kunci sukses Anda adalah 1. Selalu aktifkan kamera. 2. Gunakan raise hand untuk interupsi. Dan pastikan action plan terekam jelas, termasuk chat log dan recording. Sekarang, giliran Anda untuk membuat simulasi rapat dari kelompok. Terapkan semua prosedur yang sudah kita pelajari. Sukses selalu dan sampai jumpa di materi berikutnya. Halo, selamat datang di pembelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di dunia kerja profesional, kemampuan menyusun dan menyampaikan presentasi adalah salah satu keterampilan paling krusial. Hari ini, kita akan mendalami bagaimana mengembangkan bahan presentasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga efektif dan persuasif. Pernahkah kalian melihat presentasi yang penuh teks, desainnya semberawut, dan membuat audiens mengantuk? Atau sebaliknya, presentasi yang membuat kita terpaku dari awal hingga akhir? Perbedaannya seringkali terletak pada kualitas bahan presentasi yang disusun. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis kebutuhan audiens, merumuskan tujuan presentasi yang smart, menyusun konten dan data yang relevan dan akurat, mendesain slide yang efektif, informatif, dan estetis, serta menyusun strategi penyampaian yang interaktif dan persuasif. Dalam presentasi, kita harus berbicara kepada audiens untuk menyampaikan informasi. Agar informasi yang kita sampaikan tepat, maka kita harus memahami faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah siapa audiens kita, seperti jabatan, status, atau jumlah. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat formalitas dan jargon. Selanjutnya, tingkat pengetahuan. Seberapa familiar audiens dengan topik. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kedalaman materi. Selanjutnya adalah kepentingan. Apa outcome yang audiens harapkan? Materi harus mampu menjawab kebutuhan dan pertanyaan terpenting mereka. Penetapan tujuan adalah kompas yang membantu untuk mengarahkan arah presentasi kita. Oleh karena itu, kita harus merancang tujuan yang SMART. S untuk spesifik, yang berarti menyatakan hasil yang jelas. M untuk measurable, atau terukur, baik secara kuantitas ataupun kualitas. A untuk achievable, yang berarti dapat dicapai
baik dalam konteks waktu atau sumber daya. Kemudian R untuk relevan, yang berarti selaras dengan tujuan organisasi atau tujuan rapat. Selanjutnya adalah T untuk time bound atau batas waktu pencapaian. Dengan audiens dan tujuan yang jelas, buatlah kerangka presentasi yang logis. Struktur klasik seperti pembuka, isi, penutup selalu efektif. Batasi poin utama menjadi 3-5 poin agar mudah diingat. Pembuka untuk menarik perhatian, isi untuk menyampaikan argumen, dan penutup untuk menguatkan pesan dan call to action. Konten adalah nyawa presentasi. Pastikan semua data dan informasi yang kita sajikan akurat dan berasal dari sumber yang kredibel. Data yang salah akan merusak kredibilitas secara instan. Hindari text wall atau tembok teks. Kurangi teks, perbanyak visual. Ubah data kompleks menjadi grafik atau diagram yang mudah dicerna. Ingat, slide adalah alat bantu visual, bukan naskah yang harus dibaca ulang. Pilih visualisasi data yang tepat. Gunakan grafik batang untuk membandingkan jumlah dan grafik garis untuk menunjukkan trend over time. Desain visual yang baik membuat presentasi mudah dibaca dan terlihat profesional. Terapkan prinsip keterbacaan seperti kontras warna yang tinggi antara teks dan latar, serta gunakan ukuran font minimal 30. Ingatlah prinsip satu pesan per slide. Jangan paksa beberapa ide dalam satu slide. Ini membantu audiens fokus dan presenter tidak hanya membaca slide. White space atau ruang kosong adalah sahabat desainer. Jangan takut dengan ruang kosong. Justru itu membuat konten utama lebih menonjol dan tidak sumpah. Gunakan transisi antar slide yang minimalis dan halus. Hindari animasi yang berlebihan dan mengganggu. Gunakan juga animasi untuk menarik perhatian pada satu objek, secara bertahap bukan sebagai hiasan. Manfaatkan alat bantu seperti Canva atau PowerPoint untuk mendapatkan inspirasi dan membuat desain yang estetis dan lebih mudah. Presentasi yang bagus harus disampaikan dengan baik. Perhatikan teknik vokal, variasikan intonasi, kecepatan, dan gunakan jeda untuk menekankan poin-poin penting. Suara yang monoton akan membunuh presentasi terhebat sekalipun. Bahasa tubuh juga berbicara lantang. Berdirilah tegak, jalin kontak mata dengan audiens, dan gunakan gerakan tangan yang natural untuk menegaskan pesan. Hindari menyilangkan tangan atau bermain dengan pulpen. Selanjutnya, persiapkan juga untuk sesi tanya jawab. Dengarkan pertanyaan dengan seksama, ulangi jika perlu, dan jawab dengan percaya diri. Jika tidak tahu, jangan mengarang, tapi janji untuk menindaklanjutinya. Mengembangkan bahan presentasi adalah proses yang terstruktur, mulai dari analisis, penyusunan konten, desain, hingga strategi penyampaian. Jadi, ingatlah selalu untuk mengenali audiens dan tujuanmu, susun konten yang berbasis data, desain slide yang minimalis dan powerful, dan sampaikan dengan percaya diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan administrasi profesional, tahukah Anda, Notulen bukan hanya sekedar catatan. Ia adalah jantung keputusan dan kunci akuntabilitas. Hari ini kita akan mempelajari Notulen manual secara akurat, dibantu dengan perkembangan teknologi AI, dan dikelola secara profesional. Notulen atau Notula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada istilah yang menyatakan catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat. Selain itu, Notulen juga diartikan sebagai catatan tentang hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat atau sidang. Notulen ditulis oleh seorang notulis yang akan dilaporkan ke ketua kegiatan dan dipertanggungjawabkan ketika suatu saat pada seluruh peserta. Dalam membuat notula, ada 4 komponen wajib notula. Yang pertama adalah kepala notulen. Kepala notulen berisi judul rapat, tanggal, waktu, dan tempat baik online atau offline. Yang kedua, peserta rapat. Berisi daftar peserta yang diundang dan dibuktikan dengan daftar hadir. Ketiga, isi rapat. Berisi tentang poin-poin diskusi utama, masukan, dan pendapat penting. Hasil rapat berisi keputusan, tindak lanjut, penanggung jawab, dan tenggat waktu yang harus ditepati. Berikut adalah contoh notula rapat yang berisi komponen seperti kepala notulen, peserta rapat, isi rapat, dan hasil rapat. Setelah notula dibuat, notula harus ditutup dan disahkan oleh tanda tangan pimpinan rapat dan notulis. Notulen yang sudah diverifikasi dan disahkan wajib disimpan secara sistematis. Kuncinya adalah penamaan file. Contoh penamaan file meliputi jenis file, nama kegiatan, dan tanggal pelaksanaan kegiatan. File disimpan dalam format PDF agar dokumen autentik dan sulit diubah setelah disahkan. Selanjutnya, kita unggah file di Google Drive. Manfaat menyimpan file di Google Drive antara lain adalah akses mudah dari mana saja, keamanan data karena tersimpan di cloud, kemudahan berbagi dan kolaborasi, serta fitur pencadangan otomatis untuk melindungi dari kehilangan data. Selanjutnya adalah distribusi via email kepada seluruh peserta rapat. Untuk mendistribusikan file melalui email, kita harus menuliskan subjek email dengan jelas, serta menuliskan poin utama atau action item di badan email untuk menarik perhatian penerima.
Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa menggunakan artificial intelligence untuk membantu kita membuat notula rapat. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat notula rapat adalah Meeting AI. Setelah melakukan login, kita bisa menggunakan Meeting AI untuk merekam semua percakapan yang kita lakukan pada saat rapat, baik itu rapat online ataupun offline. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah tes untuk Meeting AI. Jadi, apapun kegiatan atau apapun perbincangan yang dilaksanakan di dalam ruangan meeting akan terekam oleh Meeting AI dan akan muncul transkrip serta rangkumannya. Setelah rapat selesai, pilih tombol stop lalu klik untuk menghentikan perekaman. Selanjutnya, Meeting AI akan membuatkan transkrip pembicaraan dan membuatkan rangkumannya untuk kita. Wabarakatuh. Nah, ini adalah tes untuk Meeting AI. Jadi, apapun kegiatan atau apapun perbincangan yang dilaksanakan di dalam ruangan meeting akan terekam oleh Meeting AI dan akan muncul transkrip serta rangkuman. Setelah selesai, kita bisa mendownload file untuk dirapihkan, diverifikasi, dan disahkan. Asuransi profesional merupakan gabungan dari keterampilan manual, teknologi AI, dan administrasi digital. Kuasai ketiga aspek ini, maka Anda siap menjadi sekretaris andal di era digital. Sampai jumpa di materi berikutnya. Teruslah menjadi administrasi profesional yang sistematis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.